Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan waktu, kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis kita yang kita ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita semua berharap kelak nanti di yaumil akhir kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan bahwa sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur karena Tuhanmu yang mendidikmu dengan akhlak Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menjelaskan terkait akhlak atau etika yang diriwayatkan dari Abu Daud. Haddatsana Ahmad bin Hanbali, haddatsana Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Umar wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukminin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4062. Maka dari itu teman-teman, etika menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kita. Dan setiap aspek ajaran Islam selalu bermuara pada pembentukan dan pendidikan akhlak. Sedangkan yang dimaksud kritik ialah memisahkan. Apa yang dipisahkan? Yakni memisahkan antara yang benar atau yang hak dengan yang salah atau yang batil. Secara spesifiknya, kritik bisa diartikan sebagai sebuah ciri pembeda dari suatu pendapat terhadap pendapat yang lain, berdasarkan pengamatan, berdasarkan penganalisaan, kemudian menginterpretasikan terhadap suatu posisi pro atau kontra dengan objek yang dikritik. Kritik dalam Islam sejatinya bukan lagi menjadi hal yang baru. Jika kita menilai sejarah awal mula Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, Islam hadir untuk mengkritik kondisi masyarakat pra-Islam atau Arab jahiliyah. Islam datang untuk merespon atau mengkritik adat kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu melalui risalah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, dan Al-Quran sendiri sudah banyak memberikan arahan-arahan positif yang harus dikembangkan. Di samping itu, Al-Quran juga memberikan arahan-arahan negatif yang semestinya harus kita hindari sebagai manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan peran pihak lain. Maknanya adalah interaksi sosial merupakan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan naluriah. Dalam berinteraksi atau berkomunikasi seringkali terjadi perbedaan pendapat yang mengarah kepada perselisihan. 3 etika kritik. Yang pertama yaitu kritik yang disampaikan bertujuan untuk menasihati dan saling mengingatkan, yang semata-mata untuk mencari kebenaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalafakum ila ma anhakum anhu أن أريد إلا إصلاحا ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Yang artinya, dari Syuaib berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia menganugerahiku rezeki yang baik, pantaskah aku
Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Dan aku sebenarnya tidak ingin berbeda sikap denganmu lalu melakukan apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mendatangkan perbaikan melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Quran Surah Al-Hud ayat 88. Kemudian yang kedua, kritik harus disampaikan dengan cara yang sopan, penuh hikmah dan prasangka yang baik, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang dikritik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan atau yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kemudian yang ketiga, jangan sampai mengkritik kita memiliki prasangka buruk terhadap seseorang yang akan kita kritik. Tidak mencaci maki, tidak menghina dan tidak merendahkan orang lain. Terlebih yang akan kita kritik adalah seorang pemimpin, sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. An Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man akrama sultanallahi fid dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Sedangkan hadis yang secara eksplisit melarang seorang muslim untuk menghina kepada pemimpinnya dapat tergambarkan dalam sabda Nabi berikut, man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa merendahkan atau menghina pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat nanti. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2224. Selain melarang menghina pemimpin, Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya untuk memberontak kepada pemimpin, meskipun pemimpin tersebut zalim dengan tujuan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga tidak diperbolehkan, karena hal itu akan menimbulkan perpecahan bahkan pertumpahan darah. Atas dasar itulah, jika kita sebagai pihak yang dipimpin kemudian berpaling dari kepemimpinan mereka dengan cara menampakkan penolakan atau dengan cara menghina mereka, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang diharamkan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, Man karaha man amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibram bata mitatan jahiliyah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat melarang kaum muslimin untuk memberontak terhadap pemimpin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang selama hal tersebut tidak termasuk amalan kufur. Maka dari itu, sampaikanlah kritik itu dengan etika yang benar, dengan tujuan yang baik, agar tidak menimbulkan salah paham, bahkan cacian dan makian yang berujung pada perpecahan. Dan terakhir, kami mengutip syairnya Imam Syafi'i dalam diwannya terkait adab dalam mengkritik. Bismillahirrahmanirrahim. Berilah nasihat kepada aku ketika aku sendiri, jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kultum singkat ini yang berjudul dengan etika mengkritik. Baiklah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.